Tunangan presiden sedang melemparkan air panas 100 derajat ke arah gadis itu. Tapi pada saat itu, presiden tiba-tiba muncul. Melihat teko itu akan mengenai pria itu. Gadis itu berbalik dan menahan air panas tersebut untuk pria itu. Xiao Yushuan, kamu sedang melakukan apa? Kenapa aku harus melindungi dia? Berpura-pura berbohong. Itu juga yang dia pegang. Dia melihat sepasukan origami di dalam liontin gadis itu. Barulah CEO menyadari. Dia adalah saudara kembar laki-lakinya yang masa kecilnya teman main. Ternyata 15 tahun yang lalu. Saat itu saudara laki-lakinya sedang istirahat di desa. Pada saat itu pula, saudara laki-lakinya setiap hari pergi memanjat pohon bersama gadis itu. Ketika gadis itu bangga telah mencapai puncak tertinggi, tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh. Laki-laki itu segera pergi menyelamatkan gadis itu. Sayangnya, sebuah botol kaca pecah menusuk punggung laki-laki itu, membuatnya berdarah. Setelah kejadian itu, mereka bahkan lebih dekat dan membangun persahabatan yang mendalam. Bocah itu juga memberikan sebuah liontin berisi 1000 burung kertas kepada gadis sebagai tanda cinta. Dia juga berjanji. Namun gadis itu menunggu selama sebulan tetapi tidak melihat jejak bocah itu. Tanpa disadari, bocah itu diculik oleh penjahat dalam sebuah kecelakaan. Sementara itu, gadis itu juga diadopsi oleh orang baik tidak lama setelah itu. 15 tahun kemudian, gadis itu dan adik tirinya sedang bercanda sambil mengemudikan mobil di jalan. Tanpa sengaja, mereka menabrak mobil mewah yang ditumpangi kakek presiden. Setelah kejadian itu, kakek presiden terus-menerus dalam keadaan koma di rumah sakit. Presiden sangat marah setelah mendengar kabar itu. Karena mobil yang dikemudikan adalah milik adiknya. Dia sangat takut. Keluarga presiden adalah urusan besar. Mereka tidak bisa mengacaukan orang tua angkat. Oleh karena itu, mereka sangat khawatir tentang gadis itu. Dan tidak ingin adiknya terluka. Jadi dia secara sukarela meminta untuk menggantikan. Saudara perempuannya berpikir bahwa jika dia menanggung semua dosa, mereka akan membiarkan keluarganya pergi. Namun, dia tidak tahu. Presiden itu telah dibesarkan oleh kakeknya. Dan dia sangat menghormati kakeknya. Melihat pelaku datang sendiri untuk mengakui kesalahannya. Dia ingin membongkarnya menjadi 8 bagian. Tentang penemuan tiba-tiba gadis itu. Presiden sepertinya tidak mengenalnya. Setelah itu, gadis itu dikunci di dalam ruangan yang dingin. Namun, bahkan pelayan di rumah presiden pun jahat. Setiap kali dia tertidur, mereka mencoba berbagai cara untuk membangunkannya. Pada tengah malam, dia tiba-tiba disiram dengan pukulan telapak tangan yang membuatnya sangat sadar. Setelah itu, beberapa pelayan dengan wajah menyeramkan dipanggil masuk. Mereka mulai memukul dan menendangnya. Detik berikutnya, presiden muncul di pintu. Melihat gadis itu ditampol dengan nasib yang tak pasti. Segera minta pada pelayan untuk mengecek apa yang terjadi. Awalnya kira CEO merasa kasihan. Ternyata dia hanya ingin membiarkannya hidup sedikit lama lagi. Untuk disiksa kemudian. Menunggu kematian. Jangan biarkan dia merana hidupnya. Presiden memanggil dokter untuk merawat gadis itu. Dia mengetahui bahwa gadis itu tidak mengalami masalah kesehatan yang serius. Pada saat itu, ibu presiden tiba-tiba muncul. Ternyata dia mendorong putranya yang kasar itu dan malah memperhatikan gadis asing itu. Ternyata memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Sebenarnya, dia melakukan ini dengan tujuan tertentu. Karena perut Li Xuan tidak bekerja dengan baik. Sepertinya dia harus berurusan dengan ini. Mungkin dia akan jatuh cinta pada Fucha. Karena baru saja tadi, dia mengetahui bahwa calon menantu putranya terlalu liar beberapa tahun lalu dan kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Dia berpikir untuk membuat gadis itu melanjutkan garis keturunan keluarganya. Namun, dia tidak mengungkapkan pikirannya. Sebaliknya, dia membiarkan presiden perusahaan terus menyiksanya. Di sini, melihat tubuhnya mulai membaik, dia memerintahkan pelayan untuk mengawasi dia membersihkan seluruh rumah. Dia bahkan tidak lebih baik dari pelayan. Presiden bahkan khusus memperingatkan, jangan biarkan dia bersantai sesaat pun. Bersihkan bak mandi untukku. Setiap vas bunga harus dibersihkan. Tapi jika kamu berani menjatuhkan satu kelopak bunga, aku akan membuatmu tidak bisa menyelesaikannya. Ada apa? Tataanku. Pendapatmu. Saya sudah membersihkan, kamu datang. Kamu. Tuan. Tuan. Bagaimana rumah bisa menjadi seperti ini? Sungguh menyedihkan. Tunggu sampai dia selesai. Atur yang lain untuk dia. Pekerjaan adalah untuk tuan muda. Tapi setelah gadis itu memasak, Sio tiba-tiba menemukan bahwa ada kacang yang membuatnya alergi di dalam masakan. Sehingga wajahnya langsung berubah. Gadis itu merasa bingung. Bukankah anak laki-laki itu paling suka makan kacang? Ini hanya membuatnya merasa pintar dan mendatangkan masalah. Membunuh kakekku. Sekarang ingin menyerangku lagi, ya? Maaf, aku tidak sengaja.
Aku tidak tahu rahasia apa yang kau simpan tentangku. Apakah itu disengaja? Kau sendiri yang tahu. Kenapa dia tidak ingat aku dan masih alergi kacang? Apa mungkin aku benar-benar salah orang? Tapi dia jelas-jelas Nie Shihai. Saat malam tiba, Presiden sangat sedih karena kakeknya masih terbaring di rumah sakit. Hingga ia mabuk berat. Gadis itu justru mendekatinya. Ingin menunjukkan perhatian. Siapa sangka, Presiden menariknya dengan kasar. Dan menuangkan sebotol anggur merah di atasnya. Membuatnya basah kuyup. Gadis itu tidak bisa lagi menahan malu. Dia memberikan direktur operan besar. Namun ketika dia sadar dan ingin kabur, pintu gerbang telah dikunci dari luar. Ternyata ini adalah perbuatan ibu direktur. Dia ingin gadis itu melanjutkan garis keturunan keluarganya. Kau berpura-pura lemah. Aku jadi lembut. Kau di sini ngapain? Tidak tahu malu. Bisa-bisanya naik ke tempat tidurku. Ini yang kau sebut bersedia mengorbankan segalanya? Bukan. Kemarin kau yang menyuruhku minum. Lalu aku pingsan. Diam. Pergi dari sini. Pergi. Pergilah dan ganggu Puer. Shihao, aku kembali. Bagaimana? Masih senang bermain? Masih oke? Kamu tidak tahu betapa indah pemandangan di sana. Kamu bahkan tidak menemaniku pergi. Kapan kamu akan menemaniku pergi? Nanti saja. Anda bantu. Kau ingin membakar saya hidup-hidup. Shihao, kau baik-baik saja? Maafkan saya. Kau bekerja seperti apa? Tidak paham aturan? Jika ada yang terjadi pada Shihao, kau harus membayar dengan nyawamu. Lihat apa? Lihat lagi? Aku akan mengeluarkan bola matamu. Masih mau melihatmu. Sudahlah, hanya seorang pelayan. Tidak perlu marah padanya. Bersikap marah. Silakan mundur. Aku akan mengirimkan yang baru untukmu. Bibi Song, selama 2 bulan aku tidak di rumah, tidak ada yang terjadi. Nyonya Yusuan membunuh seseorang. Tuhan, aku melihat gadis baru itu keluar dari kamar tuan muda di pagi hari. Kau bilang apa? Tidak heran Shihao begitu melindungimu. Baru beberapa hari di sini sudah berani menggoda Shihao. Siapa memberimu keberanian ini? Dia suami saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Kau belajar untuk berhenti. Bagaimana bisa kau menyerang orang-orang dalam istana? Ibu, perempuan jahat ini menggoda Shihao. Jangan biarkan dia lari. Ibu, perempuan jahat ini menggoda Shihao. Sambil berjalan, Ibu, tahan dia, berhenti. Itu dia. Aku suruh kau lari. Ah, hati-hati. Xiao Yusuan, kamu sedang melakukan apa? Aku. Kenapa kamu harus melindungiku? Dulu kamu juga melindungiku seperti ini. Sebenarnya di mana? Sudah ditemukan.
Ini dia. Ternyata cara lipatnya sama persis. Si kecil benar-benar pergi ke desa untuk beristirahat. Apa dia mengenal kakakku? Adik, kamu lihat cara lipat ini. Apakah ini tidak istimewa? Apa kita harus melipat bersama? Saya tidak mau. Aku mau main ini. Kenapa kamu suka barang-barang cewek? Kamu tidak mengerti. Itu karena cewek suka kamu, jadi kamu bilang begitu. Tidak ada apa-apa. Lu Xuan. Tolong selidiki ini untukku. Lu Ran. Aku ingin semua informasi tentang dia. Luran memang pernah tinggal di pedesaan selama beberapa waktu saat kecil. Apakah ada yang lain? Selain itu, dia adalah anak angkat keluarga Lu. Saat kecelakaan itu, dia dan adiknya ada di dalam mobil. Mobil yang dikemudikan adiknya. Apa? Ternyata dia melakukan itu untuk membersihkan nama adiknya. Mengapa meskipun dia adalah anak angkat keluarga Lu, tapi pasangan Lu sangat senang? Saya rasa mereka yang hidup sederhana pasti tidak berani dibandingkan dengan keluarga Nie. Dia seorang diri menanggung semua kesalahan. Saya bersedia menebus kesalahan. Tolong, biarkan keluargaku aman. Tidak terduga. Dia ternyata menanggung kesalahan orang lain. Perempuan bodoh. Hati-hati. Tapi kenapa dia tidak ragu untuk melindungiku saat itu? Shihao benar-benar marah padaku karena wanita brengsek itu. Siapa yang menyuruhmu pergi ke rumah Nie? Di tanjakan ini. Kalau-kalau teko itu mengenai Shihao. Apakah kamu sudah memikirkan akibatnya? Siapa yang membuatnya menggoda si Gao? Aku juga terlalu marah dia melakukan tindakan impulsif. Kau sebaiknya tidak pergi ke rumah Nie. Tenang dulu aku. Kudengar dia menabrak bapak Nie. Dia juga berani mempertahankan wajah tebalnya di rumah Nie. Jadi begitu. Ini terlalu kebetulan. Dokter Deng, apa yang terjadi? Nyonya itu hamil. Apa? Oh, kamu harus merawatnya dengan baik. Tapi jangan beritahu pemuda itu dulu. Perut gadis itu memang patut bangga. Dia menyelamatkan saya. Saya seharusnya menunjukkan rasa terima kasih. Semua gadis pasti suka hal seperti ini, kan? Jualan krayon keren. Jualan krayon keren. Pak Bos, lihat krayon keren ini. Mengapa krayon Ceranemo ini dibuat dengan cara lipat yang begitu? Cara lipatnya tidak unik. Cukup cari di internet, banyak yang sama. Namun, 10.000 krayon keren ini pasti sulit untuk dilipat. Dia tertipu oleh wanita itu. Dia berpikir bisa lolos dengan hanya menggunakan satu origami kertas becak. Kau pikir dia mendekatiku tanpa ada motif? Ataukah dia memiliki niat tersembunyi? Sayang. Jangan pura-pura. Bangun. Kau bilang apa? Tidak mengerti. Kenapa kau selalu menutupi kesalahanku dengan secangkir teh? Ini hanyalah trik penderitaan diri sendiri. Aku sudah tahu bahwa kau hanya ingin mengambil alih hukuman untuk keluargamu. Kau pikir dengan begitu aku akan memiliki kesempatan untuk mendaftar? Tidak mungkin itu terjadi. Kau sudah tahu semuanya. Apa kertas origami itu? Hanya sampah belaka. Nie Shihao. Bagaimana kamu bisa begitu? Ini adalah kenangan paling berharga antara kita. Kenangan yang mulia. Jangan. Apa anjrit pernikahan itu? Kamu saja yang membayangkan sendiri, wanita gila. Bagaimana kamu bisa begitu? Kamu tidak perlu mengingatnya. Tapi kamu tidak bisa merusaknya dengan sembarangan. Aku memohon padamu. Semua ini salahku. Harap jangan berbahaya pada keluargaku. Oke, meskipun orang yang tidak pantas menerima. Apakah hanya aku yang harus mati? Matinya mudah dikatakan. Permainan memelas itu. Kau lebih baik berhenti. Muka saya tidak berharga.
Apa? Berhenti, Syahar. Kau sedang melakukan apa? Dia pernah menyelamatkan nyawamu sebelumnya. Apakah Anda akan membunuhnya? Bukan saya, dia sendiri. Kamu masih bilang baik. Apapun, bahkan jika itu aku. Semua keluarganya bersalah. Mereka semua pantas mati. Mereka yang membunuh kakekmu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Meskipun dia bersalah, kamu tidak bisa membunuhnya dengan cara yang sama. Dokter Deng, Dokter Deng. Luka lama ini belum sembuh. Ditambah luka baru. Saya khawatir jika begini terus. Tubuhnya akan. Ini tidak bisa dibiarkan. Dokter Deng, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkannya. Kamu begitu. Ambil suplemen termahalku. Kau berikan padanya. Baik. Ibu. Apakah ini terlalu peduli pada seorang penjahat? Jika dia memang tidak bisa bertahan, itu adalah hidupnya. Kau tidak bisa terus begini. Anak-anak tidak bisa diselamatkan. Kapan kamu menjadi seorang yang kejam seperti ini? Dia sudah berubah menjadi seperti ini karena kamu. Apalagi yang kamu inginkan? Saya tidak menyangka dia benar-benar melakukan ini. Bukankah dia ingin bertobat? Tunggu sampai dia bangun. Biarkan dia merawat bapaknya. Tidak bisa. Saya tidak tenang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Nyawanya ada di tangan kita. Keputusan sudah diambil. Ni Shihao. Ada apa kamu mencari saya? Mulai besok kamu akan menjaga kakek saya. Mengapa engkau tidak mau? Aku mau, pasti akan kujaga kamu dengan baik. Tutup mulut palsumu itu. Sungguh menjijikan. Karena apa kau masih mengitari aku? Jika kau merasa menjijikan, apapun yang kuperintah, lakukan saja. Mana banyak omong kosong ini? Sakit. Rasa sakitku di sini 1000 kali lebih parah darimu. Kakekku sekarang dalam keadaan tidak menentu. Kalau kau ingin mati, tidak semudah itu. Jika kau masih bertindak seperti ini, aku akan meninggalkan semua keluargaku dan bersamamu. Aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan ada next time. Selain itu, jika ada yang terjadi pada kakekku, keluargamu, maaf, semua ini salahku. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Hanya minta kamu, jangan bilang kepada keluargaku. Perempuan bodoh. Kalau kamu ingin jadi kambing hitam ini, aku sangat senang jadi algojo ini. Heh, sangat berpura-pura. Ye Shihang. Kenapa jalan saja tidak bisa dengan baik? Aku akan lebih hati-hati lain kali. Gunakan ini untuk mengelap luka di tanganmu. Tidak perlu, aku tidak apa-apa. Aku takut tanganmu terlalu kasar dan bisa menyakiti kakekmu. Terima kasih, aku segera pergi. Pak Tua. Keluarga Miss Lu sudah datang. Orang tuamu, Li Tai, masuk. Tidak tahu apa yang para bapak datang ke sini hari ini. Gao, apa yang para bapak datang ke sini hari ini? Tuan Nie, anak saya Ranran sudah beberapa hari datang ke rumah Nie untuk meminta maaf. Hari ini kami datang untuk menemuinya. Tuan Nie, mengenai masalah Tuan Nie yang lebih tua, kami akan berusaha mengumpulkan uang untuk kompensasi. Bisakah Anda membiarkannya pulang terlebih dahulu? Keluarga Nie tinggal di rumah Anda. Apakah kalian bisa membayar? Keluarga kalian memang kaya, tapi juga tidak bisa membuat kakak terjebak di sini. Ini adalah penahanan ilegal. 1000. Kamu bilang apa? Karena dia adalah anak angkat keluarga Lu. Saat kecelakaan itu, dia dan adiknya ada di mobil. Mobil yang dikemudikan adiknya adalah milik kakeknya. Nie Shiho tidak menahanku. Saya yang sengaja tinggal di sini. Kedua orang tua. Saya baik-baik saja di sini. Kalian tidak perlu khawatir tentang saya. Liu Shihao adalah adik saya yang kurang mengerti. Saya minta maaf atas dirinya. Tolong. Jangan. Dengar tidak? Dia sengaja tinggal di sini. Karena kalian sudah melihatnya.
Kalian bisa pergi. Paman Gong mengantar kalian. Kamu mau apa? Hari ini kamu bersikeras menyembunyikanku. Kamu sudah berjanji padaku. Dia tidak akan menyentuh keluargaku. Kapan aku pernah menyetujui? Kamu tidak malu. Aku tidak mau. Tidak malu. Kamu lebih tidak malu daripada aku. Sebelumnya kamu naik ke tempat tidurku. Sekarang berpura-pura apa sih? Dokter, saya mohon jangan. Sangat mengganggu. Selain memohon saya untuk tidak, apalagi yang bisa kamu katakan? Dokter, itu salah. Semuanya salah. Antara kita tidak seharusnya seperti ini. Jangan menangis. Terus menangis. Tidak ada minat sedikit pun. Pergi. Apa yang terjadi dengannya? Mengapa? Melihatnya menangis membuatku jadi gelisah. Hidup. Aku menggenggam tanganmu. Begitu banyak tahun telah berlalu. Mungkin. Dia benar-benar sudah lupa. Hal yang hancur. Pada akhirnya tak bisa dipulihkan. Kau tahu apa itu origami angsa 1000? Apa itu origami angsa 1000? Dikatakan bahwa setiap kali melipat satu origami keren akan terbentuk sebuah doa. Setiap kali melipat 1000 origami keren akan terwujud sebuah harapan. Jika memang benar, aku rela menyerahkan semua harapanku padamu. Ada tidak? Nyonya. Nyonya. Pilih beberapa pakaian untuk dipakai. Ini. Lagi pula kamu adalah pelayan di rumahku. Kamu berpakaian terlalu compang-camping. Malu-malukanku. Satu. Yang ini? Nie Shihai. Aku sedang melamun apa? Hanya pakaian biasa saja. Set ini saja. Eh, Kamu mau bawa aku kemana? Aku khawatir kamu akan tinggal di sini terlalu lama. Bisa jadi bingung. Kalau jadi bingung, bagaimana kamu bisa aku? Kakek, saya akan membawamu keluar makan. Tapi tidak ada yang cocok. Selamat siang, Tuan San. Paman Wu. Tuan muda, ini tidak ada apa-apanya. Mereka hanya keluar untuk makan. Nona Yushuan, ini kamu. Paman Gong, saya datang untuk melihat kakek. Baik, aku akan mengantarmu. Oh, Miss Yushuan. Gadis itu tidak tahu apa caranya. Tuan muda tidak hanya membiarkan dia memilih pakaian baru, tetapi bahkan membawanya untuk makan di luar. Apa? Wanita hina itu. HMPH, wanita hina. Hari ini aku akan membuatmu terkejut. Yoh, begitu perhatiannya. Kalau tidak tahu, aku akan mengira kamu adalah cucu kesayangan kakek. Nona Xiao bercanda. Aku hanya sedang berperan sebagai orang yang marah. Aku tidak memuji kamu lagi. Aku belum menghitung utangmu karena menggoda Shihao yang terakhir kali. Mereka berencana untuk menyerang kakeknya kali ini. Biarkan Shihao menghargai Anda dalam mimpimu. Nyonya Xiao. Tenang saja. Saya tidak memiliki pikiran apapun tentang Nie Shihao. Saya hanya ingin merawat kakek dengan baik. Merawatnya dan menebus dosa. Shihao akan membelikanmu pakaian baru. Bagaimana aku menjelaskannya kalau mengajaknya makan? Dia hanya tidak ingin aku membuat malu keluarga Nie.
Kau mendengarkanku dengan baik. Jika ku dengar kau menggoda Shihao lagi, aku akan membuatmu hilang dari dunia ini, Lu Xiao. Saudari, Tuan Lau, Miss Lu. Kau baik-baik saja? Bangun cepat. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu sedang hamil. Hamil. Sial. Jangan sampai bicara sembarangan. Dokter Deng membawa anak siapa? Anak tuan. Apa? Kau ini perempuan hina. Kau benar-benar hamil anak yang bernama Wang. Aku akan membunuhmu. Nona Yo, tolong tenang. Bersihkan jalan, hentikan. Apa yang kau lakukan ini? Ibu, perempuan hina ini. Dia ternyata hamil anak Shihao, Yusuan. Ibu, kau keluar dulu. Aku segera datang. Pergilah. Kau tidak ada masalah, kan? Ah, ayo pergi, aku bantu. Kau terima kasih pada Bibi. Anda adalah ibu dari Shihao. Terima kasih, Tante. Anda adalah ibu dari Shihai. Tante, silakan duduk. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya hamil. Ini sebuah kecelakaan. Anda tidak perlu menjelaskan, saya sudah mengerti. Karena ini sudah ada kehamilan. Itu harus dirawat dengan baik. Tapi dalam situasi seperti ini, tidak nyaman untuk membiarkan Shihao tahu. Tunggu beberapa waktu lagi. Nanti beritahu dia kabar baik ini. Oh ya? Di pihak Yusuan, aku akan menyelesaikannya, jadi jangan khawatir. Dokter Deng, tolong jaga Nona Lu dengan baik. Tenang saja, sayang. Istirahatlah yang baik. Ibu mertua. Yusuan tahu bahwa kamu pergi ke rumah sakit. Aku bisa menjelaskan. Aku mengerti kesulitanmu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang apa status anak ini untukmu di masa depan. Maksud Anda, selama ini adalah keturunan Shihao. Apalagi yang penting? Ini juga menghilangkan kerepotanmu untuk melahirkan. Tapi, tenang saja. Tentang kehamilan ini, Shihao tidak tahu. Istri Shihao. Hanya kamu yang bisa. Gadis miskin seperti ini, bagaimana dia bisa cocok dengan keluarga kita? Setelah Shihao punya anak, aku akan mengusir dia. Apa yang kamu katakan? Kamu saja belum menikah. Mereka sudah menyuruhmu jadi ibu tiri. Ini benar-benar keterlaluan. Tapi Bibi sudah tahu saya pergi berobat. Lalu apa pedulinya? Urusan pernikahan kalian sudah diatur. Apa kamu benar-benar mau jadi istri orang? Tentu saja saya tidak mau. Ibu, sekarang saya harus bagaimana? Anak ini tidak boleh dibiarkan merasa cemas. Paman Gong, saya akan melakukan perjalanan bisnis selama periode ini. Rumah ini diserahkan kepadamu, terutama beberapa orang. Harusnya uang muka. Baiklah, tinggalkan 3. Paman Fang. Nyonya Siang, kalau Anda mencari tuan muda mungkin terlambat sedikit, dia baru saja pergi. Saya bukan mencari si Hao. Saya datang ke sini hari ini untuk mencarinya. Luran, kau ikut aku berbelanja. Tidak, aku masih ada urusan. Nyonya Xiao, ini mungkin tidak tepat untuk mengganggu perintahmu, dan juga perintah ayah angkatku. Tugasnya hari ini adalah untuk menemani saya. Pak Wu, tolong bantu kami, ayo pergi. Sebelumnya, aku yang salah. Hari ini kita pergi berbelanja. Apapun yang kau inginkan, akan kubeli untukmu. Ini sebagai permintaan maafku. Tidak perlu, aku tidak butuh apa-apa. Itu tidak bisa. Harus kau terima. Setelah kita makan, kita lihat apakah ada yang ingin dibeli. Cukup, Nona Xiao. Sudah cukup yang dibeli. Silakan nikmati. Ini susu panas yang kubelikan untukmu. Minumlah sebelum dingin. Minumlah, baik untuk bayimu. Terima kasih. Oh,
berjalan-jalan seharian. Hampir membunuhku. Luran, kamu dan anakmu sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Dia tidak bisa mati sekarang. Ibu? Ibu pikir apa sih? Masih berencana untuk membiarkannya tetap dekat dengan Shihao? Ibu mengerti apa? Ibu lupa apa yang Dokter Hao katakan padamu? Selama ibu ikuti apa yang aku bilang, aku pastikan ibu bisa hamil. Ibu maukah ibu? Dia memang harus menjalani operasi. Ini kan sekalian saja. Nanti setelah ini, saat dia terbangun, hidup atau mati itu tidak penting lagi. Anda memang sangat mempertimbangkan semuanya. Dia dan anak itu menghilang. Saya malah mendapatkan rahim yang sudah siap pakai. 2 burung dengan 1 batu. Jangan salahkan aku karena kejam. Hanya salahmu sendiri nasimu jelek. Aku malah yang bertemu dengannya. Sakit sekali. Nyonya Xiao. Ini apa yang terjadi? Sebelum pingsan, Yun Xuan mengatakan bahwa dia disayat oleh seorang jalan raya. Setelah itu kabur. Anakku Yun Xuan dengan tulus membawanya jalan-jalan. Tak disangka dia begitu terhadap Yusuan. Sungguh hati yang kejam. Jika begitu, biarkan Nona Xiao memulihkan kesehatan terlebih dahulu. Semua ini berhubungan dengan si jahat. Kami. Mengapa dia mirip sekali dengan Wei-nya? Bagaimana keadaannya sekarang? Tadi baru saja diperiksa. Dia baru saja menjalani operasi transplantasi rahim. Apa? Keadaannya sangat kritis sekarang. Apakah mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan? Aku ini di mana? Kamu sudah bangun. Siapa kamu? Jangan takut. Aku tidak akan menyakiti kamu. Baru saja menjalani operasi besar. Operasi. Apa aku mengalami keguguran? Om. Kamu yang menyelamatkan. Aku melihatmu, pingsan di pinggir jalan. Aku membawamu kembali. Sangat, sangat mirip. Oh, siapa namamu? Nama saya Polusi. Berapa umurmu tahun ini? 23 tahun. Umur 23 tahun juga sesuai. Kalau begitu baiklah. Selain itu, saya ingin kamu melakukan 2 tes paternitas. Ingat, hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Bagaimana kamu bisa meninggalkan saya sendirian? Pangeran, saya tidak merawat nyonya dengan baik. Dia sampai meminum obat tidur. Ini bukan salahmu. Kau sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuan, nanti aku akan merawat Nona dengan baik. Paman, kenapa kamu menangis? Anakku, kau sudah menderita selama bertahun-tahun. Anakmu, kau benar-benar ayah kandungku. Tenang saja, setelah aku menyelidiki dengan jelas, aku akan memberikan penjelasan padamu. Oh, kamu baru saja menjalani operasi.
harus beristirahat dengan baik. Selama waktu ini, aku akan merawatmu dengan baik. Kakak ini bukan kakak kandungku. Oh, aku akan memperkenalkan diriku lagi. Aku adalah Xiao Jiguo, ketua Xiao Group. Juga ayah kandung Luran. Ran, kau sudah tahu. Telah membesarkan Ran selama bertahun-tahun, tanpa peduli. Bagaimana kau jadi seorang ayah? Sekarang ingin membawanya kembali. Aku katakan itu tidak mungkin. Ketua Dewan Xiao. Meskipun keluargamu sangat kaya, tetapi kami sudah merawat Ran selama lebih dari 20 tahun. Apa gunanya kaya? Aku tidak mungkin membiarkanmu membawa Ran kembali. Apa gunanya kaya? Aku tidak mungkin membiarkanmu membawa kita kembali. Ayah, jangan terlalu emosional. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku rasa kalian salah paham. Hari ini aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Ran, yang sudah bilang hal itu padaku selama bertahun-tahun. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih dari hati. Selama bertahun-tahun telah merawat putriku. Makan sayur. Ham. Ya? Aku baru sadar ternyata aku belum bertanya padamu mengapa kamu pingsan di pinggir jalan waktu itu. Apa? Liang, kamu. Bukannya kamu selalu merindukan rumahmu? Aku hanya ingat saat Xiao Yusuan menarikku untuk berbelanja dan makan. Lalu aku pingsan. Dan sepertinya aku dibawa ke ruang operasi. Dibuang lagi ke pinggir jalan. Setelah terbangun, saya melihat operasi. Operasi apa ini? Ran, kamu sakit. Ini adalah operasi transplantasi rahim. Ini adalah operasi transplantasi rahim. Keluarga Ye benar-benar gila. Saya begitu. Restoran bakar itu juga tidak enak. Pergi saja, Kak, kamu hanya bekerja di rumahnya. Bukan menjual dari keluarga kita. Tidak ada yang boleh pergi. Mengapa hal ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja? Saya sudah bilang kepada Ding Shihao. Saya yang menabraknya. Aku tidak ingin kamu terlibat di sini. Kak, siapa yang menyuruhmu tinggal untukku? Kamu benar-benar anak yang bodoh. Kamu bagaimana bisa menyembunyikan ini dari kami? Kamu merasa tersakiti. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak kusangka putriku dirawat dengan baik oleh beberapa keluarga. Sangat baik hati. Kepada semua. Xiao Yusuan masih secara resmi anak kandungku. Aku akan menyelidiki hal ini dengan jelas. Sementara itu untuk keluarga Nie. Mereka harus memberikan penjelasan. Aku akan mencarikanmu seorang pengasuh yang aman dalam waktu dekat. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Turun. Jangan berbicara sembarangan. Tuan muda akan segera kembali. Tunjukkan sedikit. Tuan muda, selamat datang di rumah. Di mana wanita itu? Tuan, sebaiknya Anda mandi dulu. Tuan, cepat pergi. Siapkan omong kosong. Aku sedang bertanya padamu. Orang itu pergi kemana? Tuan, wanita itu menikam Nona Yusuan dan melarikan diri. Apa? Nona Yusuan sekarang masih di rumah sakit. Kamu sebaiknya pergi lihat dia. Kepala api pergi ke rumah Lu. Tuan Lu, apakah kamu pergi ke rumah sakit? Tidak mengerti maksudnya? Pergi ke rumah Lu. Siapa yang menyuruhmu cemberut? Aku juga khawatir. Aku bilang khawatir. Sebaiknya kamu mengerti. Siapa keluarganya? Iya. Perasaan gelisah ini datang lagi. Luran, di mana kamu berada? Para pejalan kaki tahu bahwa kamu sedang membuka pintu. Nie Shihao, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Yuan, apakah dia ada di sini? Ranan belum pulang. Dia bukan sudah pergi bekerja di rumah kalian? Lu Yuan Nie Shihao. Keluarlah Lu Yuan. Keluarlah.
Jangan sembunyikan diri. Nie Xiaohao hilang jauh. Katakan, kalian menyembunyikan siapa yang tidak dikenal itu kemana? Nie Xiaohao, putri saya hilang di rumahmu. Kamu datang ke lemari untuk mencariku. Sepertinya, dia benar-benar tidak ada di sini. Jika dia kembali, ingat untuk menghubungi saya. Reaksi saat itu. Dia sama sekali tidak tahu tentang kehidupan. Apakah Anda yakin, Song Ye, bahwa Si Hao mengatakan dia pergi ke rumah Lu bukan untuk melihat saya? Ya, saya bahkan memberitahu tuan muda itu. Ye Si Hao, apakah kamu jatuh cinta pada wanita itu? Ini laporan yang saya kumpulkan, Tuan. Miss Yushuan pernah mendapatkan perawatan di klinik luar kota beberapa bulan yang lalu. Dia berkonsultasi tentang masalah kesuburan. Dokter menyarankan transplantasi rahim. Selain itu, ini adalah hasil USG yang saya temukan di tempat tinggal Dr. Nie. Apa? Ran ternyata pernah hamil sebelumnya. Apakah sudah diketahui siapa yang melakukannya? Mungkin pemuda keluarga Nie. Hewan buas. Selain itu ini adalah data yang kami telusuri bersama 23 tahun yang lalu. Aku harap. Hati ini sangat pahit. Bagaimana hubungan Yusuan dan Shihua belakangan ini? Ah, mereka sangat baik. Kenapa kakek tiba-tiba bertanya tentang ini? Ayo minum teh. Dengar-dengar, Lu Xuan beberapa bulan yang lalu pergi ke luar kota untuk berobat. Iya, itu hanya hal kecil. Hal kecil, hal kecil. Dia perlu pergi ke luar kota untuk melihat dokter. Dokter di rumah kita bisa menyembuhkan penyakit. Atau, ada sesuatu yang bahkan kamu tidak bisa katakan padaku. Oh Tuhan, tidak ada itu. Mereka baik-baik saja. Rainier saat itu hanya sakit perut. Dia mendaftar untuk rawat darurat. Perut sakit nih, perut sakit. Tidak bisa lihat. Kamu sudah tahu semuanya. Yang saya tahu tidak hanya itu. Saya juga tahu kamu telah menggunakan rahim milik orang lain melalui Yusuan. Yusuan menemukan bahwa dia tidak subur. Ini juga cara saya membantunya. Jadi bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Li Xiaonan, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Oh, apa yang bisa saya lakukan? Jika hal ini diketahui oleh keluarga Nie, bukankah pernikahan ini akan hancur? Oh, selama bertahun-tahun, Yuxian telah berkorban untukmu. Saya telah melayani ayah dan anak perempuanmu dengan segenap hati. Saya selalu memikirkan kalian. Apakah semua ini benar-benar buruk? Lihatlah sendiri. Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikannya dariku? Ini adalah... Berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan dariku? Ah, ini adalah... Ah, benar, Yusuan adalah kesalahanmu. Tapi dia tidak ada hubungan darah sedikit pun dengan saya, Xiao Jiguo. Satu dosa adalah kamu baik kepada putriku, menikahi pelayan sepertimu. Aku tidak akan menjelaskan padamu.
Dulu, ketika Nona Weiya dan Ning Chuan meninggal, anak kalian juga meninggal. Aku merasa kasihan padamu. Jadi saya mengirimkan putri saya. Sampai sekarang kamu masih ingin menipuku. Putrimu dulu kamu kirimkan ke sebuah keluarga. Keluarga itu bernama Lu. Putriku adalah Luren yang telah kamu ganti rahimnya. Ah. Sebenarnya via semua ini untuk pengaturan Nona ya. Ah, ya. Saya Misya. Saya punya bukti. Misya memberi saya sesuatu saat itu. Saya akan pergi mengambilnya sekarang. Jenderal di sini. Sukses di sini. Matilah. Kau lapar ya? Aku memeliharamu seperti saudari, namun kau bertindak begitu kepadanya. Hahaha lucu. Dia hanya ingin menunjukkan superioritasnya. Kau juga sama. Tidak ada maksud lain darinya. Kau jelaskan dengan jelas. Karena kau sudah dekat mati. Biarkan kau mati dengan jelas. Beberapa hari lagi aku akan melahirkan. Kalau nanti perempuan, akan jadi saudara perempuan dengan wanita yang baru lahir sebulan. Karena aku adalah perempuan. Xiaona, di mana putriku? Kamu membawa obat untuk apa? Anakmu, aku atur kamu. Minum. Telan. Ah. Aku sudah menjadi pelayan Wei-nya selama bertahun-tahun. Dia bahkan ingin anakku melayani anaknya. Kamu masih memperlakukan anak dengan tidak baik. Kau malah membunuhnya. Kau tak akan mati dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan putriku rendah diri seperti aku. Aku juga tidak akan menggunakan nama yang kalian berikan. Itulah sebabnya aku mengubah nama Xiao Yui menjadi Xiao Yusuan. Karena kau sudah tahu semuanya. Maka turunlah ke neraka dan cari dia. Tenang saja, aku bisa bergabung dengan kalian secepatnya. Hahaha. Sekarang, Nona, Anda sudah menjadi milik saya. Ah, ah. Katakan padaku untuk membawanya ke ruang bawah tanah cepat. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Biarkan dia, jangan pedulikan dia. Dia bukan ayahmu atau apa. Li Xuan, kamu hanya perlu ingat, ibu melakukan semua ini untukmu. Jika ada orang yang bertanya, katakan saja dia pergi ke luar negeri untuk urusan. Mengerti? Mengerti, kan? Baiklah, sekarang bantu ibu membawanya ke ruang bawah tanah. Cepat. Ibu, ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Ibu, ada yang membuka pintu. Siapa itu? Kamu di sini jangan bicara. Paman Xiao. Paman Xiao. Paman Xiao. Kamu datang ke sini untuk apa? Ini milik Xiao Yusuan. Ibu, lebih baik hati-hati.
Saya datang untuk mencari Paman Xiao. Dia meninggalkan sesuatu di sini. Dia pergi ke luar negeri untuk urusan kerja. Jika ada sesuatu, serahkan kepada saya. Dia jelas-jelas bilang akan menjemput saya. Bagaimana bisa pergi untuk urusan kerja? Apa dia tidak ada di sini? Tidak apa-apa, saya akan datang lagi lain kali. Ibu, itu Luran. Dia masih hidup. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Bagaimana jika dia aman? Aku akan membiarkannya pergi. Dia harus mati. Tapi, aku tidak menyangka Luran masih hidup. Xiao Jiguo yang menyelamatkannya. Hei, Lao Ji. Bantu saya melakukan sesuatu. Harus bersih dan cepat. Berhenti. Jadilah lebih baik. Tolong, ada orang yang bisa menyelamatkan saya? Sedang melakukan apa? Jangan terlalu ikut campur. Kebetulan saya memang suka ikut campur. Cepat pergi. Tidak apa-apa kan? Ah, saya baik-baik saja. Terima kasih. Orang itu seharusnya belum pergi jauh. Kalau begitu, saya antar kamu pulangnya. Meskipun kamu sudah menyelamatkan saya, tapi kita tidak saling kenal. Aku baik-baik saja kalau pulang sendiri. Halo, nama saya Cheng Yi. Sekarang kita sudah kenal. Aku adalah teman yang telah menyelamatkan hidupmu. Nama saya Luran. Hei, apa yang salah? Sampah. Hari ini saya memintamu datang untuk mengetahui apakah Xiao Jiguo sudah membuat wasiat sebelumnya. Nah, Xiao Zong ini. Oh, dia bepergian ke luar negeri. Sebagai istrinya, saya harusnya berhak tahu kan. Xiao Zong memang memiliki hak untuk itu. Anda dan Miss akan mendapatkan rumah ini. Bagian lain yang tidak ada hubungannya dengan Anda juga penting. Apa? Bukankah sudah tidak ada pertandingan lagi? Ya. Saya masih ada urusan. Jadi saya tidak akan tinggal lama. Xiao Jingguo, kau ini brengsek. Tidak ada berita darinya? Ya. Terus cari. Hidup harus bertemu orang. Mati harus bertemu mayat. Iya. Orang yang lewat. Kamu sebenarnya di mana? Kak, sekarang aku benar-benar bingung. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Nie Shihou, Nie Shihou. Kamu sebenarnya sedang meratapi apa? Hanya seorang wanita saja.
Ini adalah buku harian kakak. Ini adalah buku catatan kakak. Adik, semuanya seperti ini. Tapi aku sudah bertemu seorang pemuda bernama Nuoran. Dia memang bagus. Memikirkan bahwa hidupku tidak lama lagi. Tetap saja, apakah aku harus memberitahunya namaku? Jadi aku memberitahunya. Luzihan, apakah kamu tidak ingat aku? Aku Luran. Hari ini Luran hampir terluka terkena mobil kaca. Untungnya aku sudah membayar. Dan mati adalah hatiku. Tidak akan tertusuk oleh kaca. Menjadi kenangan yang membuatku menangis. Kak, bagaimana kamu bisa terluka di sini? Apa sakit? Tidak sakit karena hari ini aku melindungi orang yang aku suka. Mengapa kamu harus melawan untukku? Ketika kita kecil, kamu adalah yang melindungiku. Saudaraku terluka saat itu untuk melindunginya. Dia suka origami burung bangau. Aku ingin menyelesaikan satu tembakan lebih awal dan langsung memberitahunya. Sambil menunggu, aku membuatkan dia kalung origami burung bangau. Origami burung bangau apa? Kamu ini sampah, kan? Ye Xiao. Bagaimana bisa kamu begitu? Kamu bisa tidak mengingatnya, tapi kamu tidak bisa merusaknya dengan sembarangan. Hari ini saya sepakat dengan pasien, tapi saya sudah berjanji. Kepala kepolisian, hari yang kita sepakati sudah lewat beberapa hari. Saya tahu dia. Kita seharusnya tidak seperti ini. Salah. Semuanya salah. Nyonya. Maafkan saya. Maafkan saya. Pejalan kaki. Pejalan kaki. Seihang. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Kamu kenapa bisa mabuk begini? Kamu sudah kembali. Shihao, ada apa denganmu? Ruren, aku sangat merindukanmu. Nie Shihao, lihat dengan jelas. Aku adalah Yusuan. Ruren. Nie Shihao, kau ini penjahat. Sue. Bagaimana bisa kau ada di sini? Kemarin malam kau lupa ya? Shihao. Aku masih ada urusan. Aku pergi ke kantor dulu, nanti kau ke sini. Apa itu gembala? Penggembala. Ye Shihao. Akhirnya aku menemukanmu. Nie Xiao, lepaskan aku. Orang yang lewat, apakah kamu tahu betapa sulitnya aku saat kamu tidak ada? Kenapa kamu tidak kembali? Kembali kemana? Kembali ke rumah Nie? Kembali ke sana untuk terus diintimidasi oleh kamu dan Xiao Yusuan? Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Lepaskan aku. Mereka semua bilang kamu menusuk Yusuan. Asal kamu bilang padaku bahwa kamu tidak melakukannya. Aku akan percaya padamu. Kamu bilang kamu percaya padaku. Jadi kenapa kamu masih membawanya kembali untuk mempertanyakan aku melepaskannya? Aku tidak percaya. Lepaskan dia. Tidak terlihat dia tidak mau? Lepaskan dia. Tidak terlihat dia tidak mau? Kamu siapa sih? Minggir. Kamu meskipun kamu menguntit, berani menghalangi pedangku. Dia adalah wanita saya. Saya berhak membawanya pergi. Jangan berisik, siapa wanita kamu? Dengar itu. Dia tidak mengakui. Kalau tidak, kita pergi. Tidak perlu berdebat dengan hewan ini. Kamu bilang apa? Aku bilang tidak akan berdebat dengan makhluk sepertimu.
bersama anak-anak dari pasukan Nie kami. Kau punya nyali. Kau juga tidak mau mencari tahu apa akibatnya jika melawan keluarga kami. Aku tidak peduli apa hubunganmu sebelumnya dengannya. Mulai sekarang, dia adalah wanitaku. Kita pergi. Maaf merepotkanmu. Ini tidak merepotkan sama sekali. Aku justru senang melakukannya. Lu Yuan, apakah kamu sangat kekurangan pria? Zuo Chen, tolong bunuh seseorang untukku. Belakangan ini Luran, wanita brengsek itu, kembali. Tidak. Tuan muda terus mencarinya. Sepertinya tidak menemukan Xiao Yusuan dan Song Ye. Nona Yusuan, kenapa kamu tidak mengikuti pengaturan Nyonya Nie? Langsung membesarkan anak Luran. Anak itu tiba-tiba hamil dengan anakku. Kamu tahu apa? Biarkan aku menjadi ibu sambung bagi anak orang lain. Bukankah itu akan membuatku terikat padanya? Anak Li Xiurong tentu lebih baik adalah anaknya sendiri. Jadi anaknya tidak bisa ditinggalkan. Rahimnya sudah kecil. Iya, Anda benar. Jika bukan karena Tuan Muda sedang perjalanan dinas, kami mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan ini untuk mengganti rahimnya. Mereka ternyata, ini semua berkat informasimu. Nyonya Song terus mengawasi keluarga Nie untukku, berikan sedikit manfaat. Kamu benar-benar bicara apa ini? Ini. Jika bukan karena Nyonya Xiao menyelamatkanku, kau ini sesuatu yang mengkhianati kepercayaan. Benda pengkhianat ini. Tuan. Wanita jahat. Tuan, kau ternyata berada di tengah-tengah orang asing. Tuan, aku. Paman Kong. Kamu di sini kenapa? Nona Song Yusuan. Keluarkan orang yang mengkhianati ini. Ayo, beritahu semua orang. Orang-orang di seluruh kota tidak boleh mempekerjakan dia lagi. Baik, Tuan. Cepat pergi. Iya, saya bisa menjelaskan. Aku didiagnosis hanya bisa melahirkan anak dengan rahim. Hanya ada satu cara. Jadi kamu membunuh anakku dan Luran. Dan mengganti dengan hukuman rahimnya. Kenapa kamu begitu peduli pada Luran, perempuan jalang itu? Dia hanya seorang pelayan yang datang untuk menebus dosanya. Kenapa? Karena aku mencintainya. Mengapa kamu begitu peduli pada Luran? Perempuan brengsek itu. Dia hanya datang sebagai pelayan untuk menebus kesalahan. Kenapa? Karena aku mencintainya. Shihao, kamu harus sadar. Akulah tunanganmu. Kamu segera tidak lagi. Apa yang kamu maksud? Saya ingin membatalkan pernikahan kita. Tidak, aku telah berjuang begitu keras untuk mendapatkan rahim ini. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu membunuh anak kita. Kamu melukai Luran. Kamu masih berharap aku akan menikah denganmu? Pergi. Kamu tidak bisa menggugurkan kehamilan. Tunggu aku. Aku hamil. Katakan apa Rain Xuan, katakan apa. Kamu hamil. Kamu tidak bisa berpura-pura hamil. Karena aku hamil. Apa yang kamu katakan? Yusuan, apa yang kamu katakan? Kamu hamil. Cepat, bangunlah. Shihao, kamu sedang apa? Jangan sampai Yusuan terluka. Apa Mama tahu? Dia membunuh anakku untuk mengganti rahim Luran. Itu tidak bagus, Bu. Saya awalnya berpikir akan menunggu Luran melahirkan, lalu memberikan anak ini kepada Yusuan. Lagi pula saya tidak akan membiarkan wanita rendah seperti itu menikah masuk ke keluarga Nie kita. Sekarang terlihat, rencana saya waktu itu sedikit merugikan Yusuan kita. Sekarang sudah baik. Yusuan hamil. Keluarga Nie kita punya keturunan. Ini bukan berita baik untuk semua orang? Berita baik untuk semua. Ibu, apa kamu sudah gila menunggu cucu? Pokoknya aku pasti tidak akan menikahi wanita jahat ini. Selama ini anakmu. Siapapun yang hamil tidak ada bedanya. Aku bilang padamu, selama aku hidup 1 hari, kau harus menikah. Selama aku hidup 1 hari, kau harus menikah. Nyonya Nie, kami telah menemukan bahwa Cheng Ye adalah putra kecil dari grup Cheng, konglomerat terkaya di Haishun sebelah. Sebelumnya di luar negeri.
Baru-baru ini kembali ke tanah air dan berkeluarga. Dari segi kekayaan, orang-orang tidak ada yang lebih rendah. Belakangan ini bahkan melebihi kamu. Melihat kamu akhir-akhir ini selalu muram. Saya membawamu untuk bersantai. Bersantai berarti datang untuk minum. Saya minum. Kamu hanya bisa minum minuman. Itu tidak baik untuk tubuh. Oh Luran, maukah kamu bersama denganku? Kamu tahu perasaanku, kan? Berikan aku waktu sebentar. Tidak apa-apa, aku bisa. Kamu bilang gimana? Di mana kamu? Ayo pergi. Itu pria, dia sangat tidak berarti. Seorang pria manis. Akan datang lagi. Cantik, beri kesempatan untuk minum satu. Maaf ya, saya bukan teman. Tidak apa-apa, tidak ada yang pertama kali. Aku bilang sama kamu. Aku sudah bilang sama kamu. Kamu cuma membuat putriku minum alkohol. Ada apa? Li Min. Sekarang dia adalah wanita milikku. Cepat pergi sebelum aku berbohong. Bocah bau, rambutmu saja belum tumbuh. Belajar dari pahlawan menyelamatkan wanita, ya? Ayo saudara-saudara, latih dia dengan baik. Kerjakan sampai mati. Ah, nona ini. Apa hubungannya dengan Chen Ye? Tidak ada apa-apa. Kuo Chuan dulu tidak baik. Lingkungan Singguang sekarang kenapa begitu buruk? Apa saja bisa menjatuhkanmu. Jangan mencampuri urusan orang lain. Urus dirimu sendiri. Ada orang yang akan memukulmu juga. Sialan. Datang lagi yang tidak takut mati. Saudara-saudara, serbu dia. Kau tunggu aku. Aku pergi. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Kau terluka. Kalau terluka, pergi ke rumah sakit. Berdiri di sini menghalangimu. Kami telah melakukan desinfeksi pada mereka. Bersihkan luka mereka. Pai, lukamu tidak terlalu serius. Apakah Anda yakin ingin mengabaikanku seperti ini? Lu Yuan? Tuan Ye. Terima kasih telah membantu saya. Tidak ada gunanya membantuku. Belum cukup jauh. Permainan mengejar dan melarikan diri ini harus berakhir. Kamu putus asa, hutangmu belum lunas. Lepaskan aku, itu. Hari ini kamu harus kembali bersamaku. Mau ngapain sih? Hari ini kamu harus berlutut di depanku. Yu Xing. Sayang, silakan duduk. Sebenarnya mau melakukan apa? Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu benar-benar menganggap aku tidak ada ya? Ingin jadi Nianda Xiaoye. Sekarang mulai peduli. Peduli padamu. Kamu hanya tidak suka orang lain menyentuhku. Aku tidak tergantung pada siapapun. Aku hanya tergantung pada diriku sendiri. Ye Sheng. Selain memaksaku, apalagi yang bisa kau lakukan? Jangan lupa, kakek masih butuh kau menemani aku. Jangan lupa, malam sudah larut, aku bisa kembali ke kamarku. Maafkan aku. Jangan pergi. Lepaskan. Ingat saat-saat kecil. Ingat saat-saat kecil. Apa itu burung kertas? Saya ingat tentang burung kertas. Dan kalung itu saya berikan padamu. Apa yang kamu katakan itu benar. Itu adalah bekas luka. Saat kecil, aku terluka di bahu untuk menyelamatkanmu. Saat itu, tanganmu juga terluka. Kau akhirnya ingat. Aku
Tahu. Lu Yuan, kamu. Baik. Maaf, orang yang lewat. Ampuni aku yang egois. Aku tidak bisa membiarkanmu tahu tentang keberadaan kakakku. Tuan, selamat pagi. Anda mencari siapa? Saya datang untuk mencari orang yang lewat. Dia dibawa datang oleh Nie Xiao Hao. Ini adalah kediaman pribadi keluarga Nie. Bukankah tidak pantas jika Anda masuk sendirian? Pak Kusuma. Oh, Nyonya. Om ini adalah teman saya. Saya perlu berbicara dengannya. Oh, jadi kalian kenal? Itu salah paham. Kalian saja yang bicara. Aku dulu sibuk ya. Pak Direktur, Angelisi Hao tidak menyulitkanmu kan? Aku baik-baik saja. Jika kamu tidak mau tinggal di sini, ikuti aku. Aku belum bisa pergi sekarang. Utangku kepada keluarga Nie belum lunas. Kakek Nie Shihao masih membutuhkan perhatianku. Lalu, apakah kamu bisa memberi skor untuk pengakuan cintaku yang terakhir? Aku mengaku cinta. Mengaku cinta. Kenapa setiap kali selalu kamu? Sungguh bodoh. Berarti aku dan Luran lebih berjodoh. Tanganku sudah baik, tubuhku juga cepat pulih. Kalau begitu, aku tidak keberatan menambah sedikit luka baru. Sudah lama tidak berolahraga. Cocok ada yang diantar sebagai sandbag. Sungguh tidak terduga. Baiklah, jangan berisik. Apa kamu masih anak-anak? Nie Shihao, bisakah kamu menghindar sebentar? Menghindar dari apa yang tidak bisa aku dengar? Lagi pula, ini rumahku. Hanya sebentar. Kau wanita ini. Aku sudah mempertimbangkan pengakuanmu. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Ternyata benar juga. Karena kamu tidak setuju, aku juga tidak akan memaksakan. Tapi jika kamu ada sesuatu, ingat untuk menghubungiku segera, ya? Aku mengerti. Jaga dia baik-baik. Jika aku menemukan kamu mengganggunya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah selesai bicara, masih belum pergi. Karena perawatanmu yang telaten selama ini, mungkin kakek ada harapan. Suka. Nie Yun. Semoga kamu cepat bangun. Luran. Kamu bisa di rumah Nie? Nie Shihao yang menjemputku untuk merawat kakek. Ada masalah? Beruntung kamu masih hidup. Bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang aku hamil dengan anak Shihao. Harus berterima kasih pada rahimmu. Kamu hamil? Xiao Yusuan, aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak ada dendam atau permusuhan. Kau menggoda Shihao. Sembunyi-sembunyi hamil anaknya. Itu sama saja dengan ada permusuhan denganku. Lalu bagaimana dengan utang yang kau buat karena membunuh anakku? Orang sepertimu yang dilahirkan dengan nasib buruk tidak layak untuk menagih utang dariku. Luran. Meskipun kamu terus menggoda Si Hao, kamu tidak akan bisa hamil. Si Hao hanya bermain-main denganmu. Masalah antara kita tidak akan berakhir begitu saja. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Hahaha. Bagaimana hari ini datang ke sini? Membawamu keluar untuk bersantai. Juga takut kalau sayuranmu di rumah sudah bosan dimakan. Apa yang terjadi? Saya pergi ke kamar mandi sebentar.
Terima kasih ya gadis kecil. Kamu sepertinya hamil. Ah, tidak mungkin kan? Tidak salah. Kamu benar-benar terlihat seperti anak menantuku yang sedang hamil. Bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa kan? Jangan-jangan makan sesuatu yang tidak enak? Makan sesuatu yang tidak enak. Hati-hati sedikit. Istrimu ini sudah hamil. Segera periksa ke dokter ya. Kalian anak muda ini terlalu ceroboh. Hamil. Nona Long, hamil 3 bulan. Kau mendengar itu? Kau hamil. Aku akan jadi ayah. Botol susu, popok, pakaian, sepatu. Aku pikir-pikir apalagi yang harus dibeli. Sudahlah, anaknya belum lahir juga. Lihat, kamu jadi terburu-buru. Kenapa kamu peduli? Tunggu aku kembali. Ya, Dokter Deng, kamu bantu aku jaga dia dengan baik. Kalau anakku terjadi sesuatu, aku akan menanyakan padamu. Mengerti? Pergi saja. Orang biasa apa ini? Kamu ternyata hamil. Ini tidak mungkin. Rahimku tidak mungkin mengandung anak. Hei, permisi, apakah Dokter Haulanzi ada? Haulanzi baru-baru ini karena bahan tertentu menyebabkan kematian beberapa pasien. Sekarang dia sudah di penjara. Apa? Persahabatan ini. Orang yang lewat, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Tunggu saja. Nyonya, kamu ternyata hamil lagi. Mungkin ini adalah berkah dari Tuhan. Ah, aku lupa ini adalah rahimmu. Sepertinya sebelumnya. Kenapa kamu selalu muncul di hadapanku? Benar-benar hantu yang tak kunjung pergi. Xiao Yusuan adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Apa urusanku? Oh iya. Dia yang dibawa pulang oleh Nie Shihao. Kau berani mematikan listrik di depanku. Shen Hao, kau hina. HMPH, aku suka melihat ekspresimu yang tidak bisa kau tolerir dan tidak bisa kau lawan. Tidak bisa lawanmu. Kau sekarang mati saja. Ah, jangan. Perutku sakit. Halo, apakah ini rumah sakit? Saya di sini ada pendarahan keguguran. Pengguna jalan, saya tidak perlu kau pura-pura. Xiao Yusuan, ini bukan untukmu. Kamu tidak berhak. Tapi anaknya tidak bersalah. Apa yang terjadi? Dia adalah orangnya. Dia yang menyebabkannya. Cepat selamatkan. Aku bilang tunggu sebentar cepat. Bagaimana Dokter Ge? Bayi itu tidak terselamatkan. Dan Miss Ha takut tidak bisa hamil lagi. Kau bilang apa? Semua ini karena kau, bajingan. Kau yang mendorongku dari atap. Hatimu sangat kejam. Xiao Xuan, berhentilah membalikan fakta. Guru, kau harus membela aku. Jangan menangis, bagaimana hasilnya? Segera akan tahu. Ini adalah gaya masuknya Fenye. Paman Gao. Sekarang Xiao Yusuan didukung oleh ibuku. Di Nianjia, aku tidak tahu apakah dia akan melakukan sesuatu lagi terhadap Luran. Kakak ipar, tenang saja. Aku akan mengawasi Xiao Yusuan. Apakah kamu masih ada yang mau dikatakan sekarang? Aku. Xiao Yusuan, hubungan pernikahan kita resmi berakhir. Shihao, jangan pergi. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini kepadaku. Ibu. Aku tidak bisa kehilangan Shihao. Aku memohon padamu untuk menasihati dia agar tidak berfoya-foya. Kamu ini ngapain sih? Berlutut di sini supaya bisa tersebar. Apa kita, keluarga Nie, yang menganiaya kamu? Tidak, tidak, saya bukan maksudnya itu. Ibu. Siapa yang ibumu? Anda bilang, Shihao. Istrinya hanya bisa saya. Bagaimana mungkin kamu bukan ibuku?
Kamu masih berani menyebut ini? Jika kamu mendengarkan saya saat itu, tidak akan ada masalah seperti ini. Shihao tidak tahu bahwa Laulu sedang hamil. Kalau kamu bilang anak itu milikmu, tidak ada yang akan mencurigai apa-apa. Kamu tidak perlu bertindak sendiri seperti ini, membuat keguguran, dan mengalami masalah rahim. Hasilnya bagaimana? Saya akan patuh mendengarkan Anda mulai sekarang. Tolong beri saya kesempatan lagi. Luran hamil lagi. Saya masih bisa menerima anaknya sekali lagi. Bingung. Shiho sudah tahu bahwa dia hamil. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Akulah istri Nie Shiho. Akulah. Semua harus mati. Gadis kecil. Kakek Nie, kamu sudah bangun. Sudah lama sekali. Terima kasih telah merawatku sepanjang waktu. Pak Nie, tunggu sebentar. Nie Shihao juga sudah bangun. Beneran? Aku segera datang. Baik. Pak Ye dan Nie Xiaohao segera kembali. Ada yang Bapak butuhkan? Aku ingin minum air. Cangkir Bapak Ye sudah kosong. Saya akan menuangkannya untuk Bapak. Mengapa hujan dan salju masih di rumah Li pada malam yang terlambat ini? Tentu saja untuk menjenguk Bapak. Mengapa? Jika Luran tidak merawat Bapak dengan baik, dia akan diusir. Jadi, Bapak, tetap ada sedikit masalah. Panggil orang. Ha. Hahaha. Hari baik Luran sudah berakhir. Selang infus sudah masuk banyak udara. Tuan sudah, yang master masuk. Kembali. Kakek. Wei Shihao, kamu tahu tidak kakek akan merasa sakit hati? Kenapa kamu tidak sembuh? Kenapa kakek? Kakek waktu itu bilang dia ingin minum. Aku langsung pergi untuk memberinya air. Aku benar-benar tidak menyangka kamu yang seperti ini. Dia langsung menghubungiku. Semua salahmu, semua salahmu. Tuan muda. Dia sekarang adalah seorang wanita hamil. Apa yang kamu katakan? Kamu ternyata telah membunuh kakek keluarga Nie. Ibu adalah mereka dari keluarga Nie yang kejam. Aku telah dibesarkan begitu lama. Mereka tetap mengusirku. Kamu tidak apa-apa? Apakah perlu aku bawa kamu ke dokter? Aku berteriak keras-keras. Sekarang aku ingin membalas dendam pada mereka semua. Kamu gila? Kamu masih ingin membunuh orang? Ibu. Apa kamu lupa bahwa ayah masih di ruang bawah tanah? Sekarang kita ini seperti belalang di atas tali. Kamu tahu tidak? Kamu sekarang terlihat seperti monster. Monster mana mungkin? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hei, apa foto sudah diterima? Buatlah lebih bersih. Mau merekam. Tahu. Nona Yushuan. Apakah ada yang perlu kamu lakukan? Saya masih belum mengambil barang bawaan. Biarkan saya masuk. Tunggu sebentar.
Tuan muda sudah memberi perintah. Kamu tidak bisa meninggalkan keluarga Nie lagi. Tasmu akan dikirimkan kembali kepadamu nanti. Apakah semua orang keluarga Nie ini tanpa belas kasihan dan kebaikan? Leluhur tua meninggal kemarin. Pemuda sedang dalam kesedihan. Kamu pergi bertemu dengannya hanya akan membuatnya marah. Kamu sebaiknya pergi saja. Bagaimana bisa seperti ini? Aku masih akan pergi duluan. Tuan Lauye, jangan salahkan aku karena kejam. Anak cucumu yang tidak tahu berterima kasih yang pertama. Tapi hanya itu saja. Masih belum cukup untuk sedikit jalan kotormu. Aku ingin kalian semua menderita selamanya. Kau bilang apa? Kau benar-benar telah membunuh kakek Nie. Akhirnya tinggal satu pesanan terakhir. Setelah selesai, aku bisa pulang makan. Bagaimana kau bisa sekejam ini? 1 hari. Mengapa kau pergi dari kami begitu cepat? 1 hari kau masih begitu muda. Semua salahmu, semua salahmu. Kamu Ni Si Hao. Mengapa kamu begitu kejam? Bahkan menyentuh Etienne. Nyonya Lu, apakah kamu benar-benar pergi? Atau tinggalkanlah. Kamu masih mengandung. Karena Ni Si Hao tidak ingin bertemu denganku. Aku akan keluar untuk sementara waktu. Keluargaku akan menjagaku. Nona Lu. Bagaimana keadaan dokter? Dia meninggal karena gagal diselamatkan. Sudah terlepas. Ini tidak mungkin. Lu Yuan, minggir. Apa kamu masih merasa belum cukup? Dia sudah mati, biarkan dia tenang. Orang yang paling aku cintai. Biarkan aku melihatnya untuk terakhir kali. Cinta padamu hanya membawa penderitaan, mengerti? Hanya membawa rasa sakit, mengerti? Pergi. Sister Xiao, kamu tidak bisa masuk. Berisih. Xiao Jie, kamu tidak bisa masuk. Nie Shihao. Hahaha. Kamu lihat dirimu sekarang. Apakah kamu senang tiba-tiba mati? Tidak peduli bagaimana perasaanmu sekarang. Aku paling tidak senang. Hahaha. Bukan aku. Tidak peduli apakah itu aku atau bukan, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kamu pernah menyakiti orang lain? Aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Ibu dan ayah. Maafkan aku karena sekarang aku tidak bisa kembali kepada kalian. Aku masih punya hal yang belum selesai. Nona Lu. Tuan Xiao telah meninggal dunia karena kondisi darurat. Bagaimana bisa seperti ini? Dia jelas-jelas bilang sudah mengatur segalanya lalu akan menjemputku. Aku bahkan belum memanggilnya papa. Tapi masalah ini tidak semudah itu. Kematian Tuan Xiao adalah akibat dari Li Xiaona. Tapi dia meninggalkan aset luar negeri yang begitu besar untukmu. Niao Lian-Lian dan putrinya tidak mengetahuinya. Hanya mendapatkan satu properti. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa kematian ayahku ada sesuatu yang mencurigakan? Pak, jangan khawatir. Saya pasti akan membantumu menyelidiki ini dengan jelas.
Waktunya pergi, jangan biarkan siapapun mengetahui urusan pribadimu. Nios Depong dendam lama dan baru. Nanti dia akan bersama-sama denganmu. Ini bagaimana cara menjual origami burung bangau? Tidak mungkin untuk parkir. Siapa nama Anda? Sebenarnya, itu membuatku terpesona. Orang asing. Kenapa? Maaf, Tuan, Anda salah orang. Maaf, Bapak tidak mengenal orang ini. Tidak. Kalau Bapak mengenal, Bapak hanya orang biasa. Mohon Bapak melepaskan saya. Ayah Ye, itu Bapak yang membuli Ibu. Apakah yang sedang Ayah Ye lakukan? Ini istri saya, Xiao Yue. Saya tidak percaya. Kamu pasti tahu di dalam hati. Kalau tidak, sudah lama mati. Mari kita pergi. Barusan melihat reaksi Li Xiaohao, dia memiliki bayangan di hatinya. Lalu bagaimana? Semua sudah berubah. Reaksinya hanya akan membuatku memanfaatkannya dengan lebih baik. Jangan sampai kau terjebak di dalam perangkap. Jangan lupa apa yang dia lakukan dulu. Aku tidak lupa. Aku sudah makan. Mari kita pergi. Luran. Ibu, kau tahu siapa yang kulihat? Siapa? Jangan bilang itu Nie Shihua. Dia yang membuatku setiap hari seperti ini. Jangan pikirkan dia lagi. Luran, aku melihat Luran. Tuan Nie, keluarga Cheng menggabungkan beberapa proyek besar kita. Jika terus seperti ini, khawatirnya. Chen Ye selama beberapa tahun ini berkembang di luar negeri. Mengapa tiba-tiba kembali merebut bisnis keluarga Nie kami? Dikatakan baru-baru ini keluarga Cheng mulai kembali memperluas pasar di kota ini. Jadi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Apakah ada perusahaan lain yang bersedia bekerja sama dengan keluarga Ye kami? Ada satu perusahaan baru yang bernama Kexin Century yang bersedia bekerja sama dengan kami. Dikatakan bahwa ketua mereka memiliki kekuatan yang besar. Sangat rendah hati. Namun apa? Mereka menawarkan syarat untuk mengakuisisi grup Nie. Niat mereka cukup besar. Kita akan memanggil rapat pada hari lain. Aku ingin melihat siapa sebenarnya orang ini. Sudah berapa jam dia belum datang? Itu benar juga. Perusahaan baru berani begitu sombong. Baiklah, tidak usah menunggu lagi. Tunggu sebentar. Semua, terima kasih telah menunggu. Terjebak macet di jalan. Jalan Tuhan. Semua, terima kasih telah menunggu. Terjebak macet di jalan. Orang lewat. Pertemuan pertama. Saya adalah Chairman Xiao Yue dari Kexin Shengxi. Saya bisa menyelamatkan wawancara ini dari krisis. Tapi saya hanya punya satu syarat, yaitu mengakuisisi kesadaran. Sebelum bicara lebih jauh, bukan kerjasama? Jika terus begitu, apakah topik kita tidak semakin sedikit? Tuan Ye, Anda lihat baik-baik. Jangan berisik semua. Nona Xiao. Saya sudah berjanji kepada Anda, Nona. Cheng Ye. Ternyata begitu. Bagaimana? Lancar? Sangat lancar.
Mengapa dia begitu mudah setuju? Xiao Yue memang istri Cheng Ye. Mereka punya seorang putri bernama Xiao Keke. Xiao Yue. Xiao Keke. Sudah lama tidak datang ke sini. Iya, kebetulan hari ini pengasuh membawa Keke ke taman bermain anak-anak. Mereka seharusnya juga sudah dekat rumah. Semoga sukses mendapatkan grup sejarah. Kampai. Halo. Orang itu di dekat taman bermain. Apakah kau senang hari ini? Koko senang. Bagaimana kalau besok kau datang ke sini? Kalian ngapain? Aku mau ngapain? Kasih aku. Keke. Tolong, tolong. Ada yang menculik anak, tolong. Bawa dia juga pergi. Keke. Tentang kematian Tuan Xiao. Saya menyelidiki bahwa dia telah dikremasi secara rahasia. Petugas krematorium mengatakan. Tampaknya tingkat pembusukan jasadnya sangat parah. Di tubuhnya masih ada luka yang dalam. Memang dia. Apakah kamu sudah menemukan ibu dan anak Lisia Ona? Belum untuk saat ini. Tapi pasti ada hubungannya dengan mereka. Tunggu sampai kami menemukan mereka. Saya pasti akan menangkap mereka. Kita bertemu lagi dengan orang asing. Akui saja, kita memang beruntung. Pak ini, kamu sudah mabuk. Aku adalah Xiao Yue. Nie Shihao, kau tidak akan berhenti kan? Apakah menggoda istri orang lain adalah hiburanmu? Karena kau adalah istri temanku. Apakah tidak terlalu banyak jika aku mengundangmu untuk menari? Siapa sebenarnya yang menjadi temanmu? Tenang saja, aku tahu batasku. Jika memang begitu, setelah menari bersamamu, kemudian aku tidak akan bisa mengganggu lagi. Saya hanya menikmati. Bagaimana bisa disebut gangguan? Kau memang hanya orang asing. Apakah kau orang asing atau tidak sudah tidak penting? Saat ini aku dan Chen Yueguang sangat bahagia. Karena orang yang kita cintai. Jangan pernah datang mengganggu saya lagi. Aku pergi ke kamar mandi. Pengguna jalan kau harus memberi aku penjelasan hari ini. Hai ibu, ibu. Aku mau ibu. Tepuk dahinya. Hai ibu, ibu. Aku mau ibu. Koko. Anakmu ada di tangan saya. Siapkan 50 juta dolar, kalau tidak. Baiklah, saya punya uang. Saya bisa memberikannya kepadamu. Tapi kau tidak boleh menyentuhnya. Datang ke Menara Nancheng dalam setengah jam. Ingat, ini urusanmu sendiri. Baik, saya mengerti. Kau datang. Kamu lihat. Uangnya sudah aku transfer ke kamu. Anakku di mana? Selama aku tidak menyakitinya. Masih ada jalan mundur. Jalan mundur, hahaha. Aku sudah tidak punya jalan mundur lagi. Kenapa? Aku merasa kesepian. Uang sudah aku transfer ke kamu. Nyawa yang lewat di tanganku. Dia bukan yang pertama. Juga bukan yang terakhir. Kamulah satu-satunya yang berhasil melarikan diri dariku. Hahaha. Silakan lari. Jadilah jujur. Jika sudah kenal, jangan bergerak sembarangan. Aku tidak ada permusuhan denganmu. Kenapa kau melakukan ini? Bagaimana bisa tidak ada permusuhan?
Luran, jangan buang-buang pikiranmu. Dia adalah ayah kandung mantanku, Xiao Yusuan. Pergi begitu lama belum kembali. Aku pergi mencarinya. Jaraknya jauh. Kamu gila ya? Wanita itu jaraknya jauh. Lokasi ponselnya di Gedung Nanceng. Pasti ada yang terjadi. Ngapain sih? Cepat pergi. Hei, Tuan, tolong jangan matikan listriknya. Hei, tunggu sebentar. Apa? Xiao Yusuan ternyata bukan anak papa. Kamu sudah menyembunyikannya begitu lama. Ayah, kau ternyata mengenali Xiao Jiguo. Li Xiaona. Aku sudah tahu bahwa kau yang membunuh ayahku. Tahu saja tidak akan membuatku takut. Aku bilang padamu, aku pasti akan membuatmu mendapat hukuman. Aku pasti akan membuatmu menerima sanksi hukum. Sanksi? Kamu pikir kamu bisa hidup setelah datang ke sini? Dulu aku menghabiskan banyak usaha untuk menukar kamu dengan putriku. Bahkan sampai membunuh ibumu sendiri. Saudaraku yang baik. HMPH. Aku melayani dengan sepenuh hati. Telah terjebak dalam ini begitu lama. Tak disangka, yang dia pikirkan terakhir adalah kamu, putri ini. Ibu tidak meninggalkan sepeser pun untukku dan Yusuan. HMPH. Xiao Jiguo. Seandainya kamu mengingat aku dan Yusuan sedikit saja, aku juga tidak akan membunuhmu. Kamu memang pantas mati. Sungguh gila sekali. Apakah itu Lulu dan Koko? Apa yang kau lakukan pada putriku? Aku suka melihatmu seperti ini sekarang. Koko masih ada. Merekamu masih ada di tanganku. Xiao Yusuan. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan tegang, dia hanya tertidur. Aku tidak akan membunuhnya. Aku akan menjadi ibunya. Lagi pula, dia adalah anak Shihao. Jika aku memberitahu Shihao, mungkin dia akan menikahiku. Xiao Yusuan adalah anakku dan Cheng Ye. Hanya karena kau mencintai Shihao, rasa ribuan macam. Saya tidak akan salah mengenali. Matanya sama persis dengan Shihao. Kau jangan berpikir kau bisa memilih. Xiao Sui, kau gila. SSSST, bisik-bisik saja. Jangan bangunkan dia. Selama masih ada harimau ini, Ye Xia akan menerima saya kembali. Saya percaya ini adalah hal yang baik. Lihatlah minuman di tanganmu. Kamu sudah mengalami banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Bukan karena kamu. Dulu saya membunuh Nian Laoye dan menjebakmu, serta membunuh adikmu yang murah itu. Ternyata, Shihao tidak hanya tidak membencimu, tapi malah membalikan keadaan padaku. Itu semua karena hasutanmu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yu, kamu benar-benar bukan manusia. Mengetahui kebenaran tapi tidak bisa membalas dendam untuk mereka. Pasti sangat menyedihkan, kan? Aku hanya ingin melihat wajahmu yang tidak bisa tenang, Xiao Yu. Katakan padamu bahwa ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Sekarang cari mati. Bodoh. Di jalan. Kamu baik-baik saja? Jangan pedulikan aku, pergi selamatkan anak itu. Cepat pergi. Jangan mendekat, tidak ada yang boleh merebut anakku. Aku tidak bisa. Xiao Yusuan, tenangkan dirimu dulu. Shihou, lihat, aku sudah punya anak lagi. Aku akan menjadi ibu yang baik. Tidak akan ada perlakuan buruk hanya karena dia adalah anakmu dan Luran. Aku tetap adalah Nona Muda Ning.
Kamu bilang apa? Dia adalah anakku dan Luran. Yeshihao, sekarang bukan waktunya untuk melamun. Pergi. Berhenti? Suara dering. Yeshihao, asal kamu setuju dengan Su Yusuan, biarkan aku dan Yusuan menjalani kehidupan seperti dulu. Aku akan membiarkan Luren dan anak itu pergi. Jika tidak, aku akan membuatmu membunuh anak itu. Li Xiaona. Kau demi kemewahan dan kekayaanmu, rela menjadikan putrimu sebagai tumbal. Kau sungguh tidak layak menjadi ibu. Kau mengerti apa? Aku hidup setiap hari ini demi Yusuan. Haha, Yusuan sudah gila. Apa kau tidak bisa melihatnya? Hahaha. Mama, kok, kok. Kau tengok apa? Aku yang jadi mama kau lah. Mama saya. Jahat. Ngaco. Saya baru mamakan. Saya bukan orang jahat. Saya tidak ingin membunuh ayah saya. Saya adalah ayah saya. Telah membesarkan saya selama ini. Saya bukan orang jahat. Kalian ingin membunuh ayah saya. Apa yang kau lakukan? Kalian bukan orang jahat. Kalian. Jangan bergerak. Jangan bergerak, kita cepat pergi. Hahaha, malam ini kita sudah menyelesaikan perjalanan ke barat. Siapa di antara kalian yang setuju? Apa yang dikatakan? Hahaha. Di depan adalah keluarnya. Aku menunggu kalian pergi. Kenapa? Kenapa? Mengapa kamu tidak bisa mengorbankan segalanya untukku? Aku akan membiarkanmu mati sekarang juga. Jika rencana kali ini tidak berhasil, kita masih bisa mencoba lagi. Tidak ada kesempatan kedua. Haha, 50 juta cukup untuk aku dan Yusuan hidup seumur hidup. Kau tahu itu terlalu banyak. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Kau tidak pernah mencintai. Kau hanya memanfaatkan aku hahaha. Kau juga pantas. Kalau bukan karena kau masih ada sedikit manfaatnya. Berbicara denganmu saja sudah membuatku mual. Aku tidak rela meninggalkanmu. Seseorang akan masuk ke neraka. Aku akan membawamu. Kepala, apakah aku akan mati di sini? Jangan bicara sembarangan. Kita pasti bisa keluar. Lihat ke sini, cepat ke sana. Xiao Fei. Li Chen. Li Chen. Kamu tahan sebentar. Aku akan segera menyelamatkanmu. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi, jangan pergi. Tidak ada waktu lagi. Sebenarnya orang yang aku temui saat kecil. Bukan kucing. Ini adalah saudara kembar laki-lakiku. Dia sudah bangun lebih awal. Semua karena aku terlalu egois. Biarkan aku memberitahu kamu bahwa kamu salah. Aku tidak akan mencintainya lagi. Aku tidak akan. Ada begitu banyak tindakan. Katakan, katakan.
Orang yang aku cintai. Tuan. Keluar, cepat keluar. Api semakin besar. Jangan pergi, jangan pergi. Shihao, kami datang untuk menemuimu. Aku dan Keke sekarang baik-baik saja.